Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat subuh dan pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan uswatun hasanah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad lah kita dapat mengetahui apa itu iman, Islam dan ihsan. Berkat Nabi Muhammad lah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman nuril islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi terkait dengan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah ini merupakan salah satu syarat untuk kita dapat melakukan amal soleh. Diterimanya amal soleh itu dikarenakan kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhlas ini begitu penting, terutama berkaitan dengan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sendiri adalah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, yakni berarti kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan hal apapun, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Ikhlas karena Allah ini kita tidak boleh ada riya sedikit dalam hati, ingin dilihat oleh orang lain. Makanya riya sendiri dapat menggugurkan pahala ibadah kita. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Sebegitu pentingnya ikhlas kepada Allah itu berkaitan dengan urusan kita terhadap akhirat kita. Maka hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dan juga tidak kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat apa yang ada pada hati dan apa yang kita amalkan kepada Allah. Maka dari itu sebegitu pentingnya ikhlas ini, sampai-sampai kemudian menjadi syarat daripada kita beramal soleh. Ikhlas itu ada di dalam hati. Maka kemudian ketika kita melakukan sesuatu tidak didasari oleh Allah, maka hal tersebut menjadi sia-sia. Seperti hadis tadi, Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Allah itu tidak melihat juga pada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Maka dari itu ikhlas sendiri haruslah dilandasi oleh ibadah kepada Allah, ibadah karena Allah. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, ikhlas ini sangat erat kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Semua hal yang kita lakukan itu haruslah bertujuan karena untuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan berjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal ibadah dengan amal yang soleh. Innama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah ia beramal ibadah dengan amal yang soleh dan tidaklah menyekutukan Rabb-Nya dalam amal ibadahnya dengan suatu apapun. Maka dari itu, hubungan kita dengan Allah sangat perlu kaitannya dengan ikhlas kepada Allah, terutama berkaitan dengan hati yang bersih. Tujuannya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana syarat diterimanya ibadah sebagai amal soleh? Ada dua syarat kemudian untuk menjadi ibadah kita diterima sebagai amal soleh. Yang pertama adalah berniat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni artinya kita melakukan sesuatu tujuannya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita sholat tujuannya hanya untuk dunia. Jangan sampai kemudian kita melakukan sedekah tujuannya hanya untuk mendapat balasan berupa harta. Jangan sampai kemudian kita melakukan ibadah haji hanya untuk disebut sebagai Pak Haji. Yang kedua adalah ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua yang diajarkan Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sebagai amal soleh yang kita lakukan. Maka misalkan kita melakukan ibadah namun tidak dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka itu menjadi sia-sia. Lalu pertanyaannya adalah, apa perkara yang sering menjadikan seseorang itu gagal untuk ikhlas kepada Allah? Apa perkara yang sering menjadikan seseorang itu menjadi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada dua benalu yang menjadikan manusia itu sulit untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua benalu itu? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, hubbud dunya wa ittiba'ud dunya. Cinta dunia dan mengikuti dunia. Cinta dunia dan mengikuti dunia ini selalu menjadi racun bagi manusia, menjadikan manusia sulit untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal berkaitan dunia seperti jabatan, kemudian harta, kemudian pangkat dan sebagainya itu menjadikan racun bagi kita untuk sulit ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Syekh At-Tamimi dalam kitab Majmu'atut Tauhid mengatakan, man ta'abbada yuksadu fihi dunya faqad asroka. Barang siapa yang dia beribadah tapi niatnya dalam dia beribadah diniatkan hanya untuk mencari sekeping dari kenikmatan dunia,
maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia ini sebenarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita meragukan hal tersebut. Karena kadang dunia itu menjadikan kita lupa akan zat yang maha agung, zat yang maha kaya. Hal-hal dunia ini menjadikan kita lupa bahwasanya Allah itu selalu menjadi penolong kita, baik dalam kondisi susah maupun kondisi senang. Tapi kadang kita lupa ketika kita sedang lapang, kita sedang senang, kita lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Utsaimin tadi, hubbud dunya wa ittiba'ud dunya ini merupakan hal yang menjadi orang sulit untuk ikhlas kepada Allah, karena semua didasari berdasarkan dunia. Kita melakukan sholat tujuannya hanya untuk mendapatkan proyek. Misalkan kita sholat dapat proyek baru kita mau sholat tahajud berdasarkan kita ingin mendapatkan jodoh misalkan. Itu semua merupakan tujuannya dunia. Maka dari itu kemudian ini menjadi masalah untuk kita sulit ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian para salaf itu ketakutan. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, ketika mereka mendapati suatu kenikmatan setelah mereka beribadah, maka mereka itu ketakutan. Jangan-jangan dunia yang kami dapatkan ini menggugurkan pahala kami nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwasanya ibadah kalau sudah diniatkan untuk dunia akan merusak pahala kelak di akhirat. Hal ini kemudian menjadi ketakutan para salaf-salaf terdahulu. Karena ketika tujuan kita hanya untuk dunia, maka Allah pun akan kasih. Namun kemudian bagaimana kemudian nanti di akhirat kelak? Para salafus saleh ini takut akan pahala ibadahnya itu habis karena dibalas dengan dunia. Kemudian selanjutnya adalah Abdullah bin Mubarak mengatakan, Abdullah bin Mubarak ini merupakan seorang tabi'in yang kehidupannya sangat mirip dengan para sahabat. Karena seringnya bersama para sahabat, Abdullah bin Mubarak ini mengatakan para sahabat itu menangis ketika mendengarkan dua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Bukan Al-Baqarah ataupun Al-Imran. Namun para sahabat itu menangis ketika membaca dan mendengarkan surat Hud ayat 15-16 yang berbunyi, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan balas penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Lalu dilanjutkan, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Kenapa? Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia apa yang mereka usahakan, terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Karena tujuan dasarnya adalah hanya menginginkan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk dunia. Kemudian Allah katakan dalam surat Hud ini, sia-sia apa yang mereka usahakan dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Jika ibadah kita ditujukan hanya untuk sekeping dari kenikmatan dunia, maka kata Allah akan kasih. Namun
hal ini menjadi sia-sia ketika ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita hanya ditujukan untuk mendapat balasan di dunia. Hal ini menjadi sia-sia karena pahala kita habis. Dosa menjadikan ibadah sebagai citra rasa dunia. Beribadah jika niat yang tersembunyi di hati kita hanya untuk perkara dunia dan materi, maka Allah akan kasih. Namun itu sebagai istidraj. Tapi nyatanya kita kelak tidak akan dapat apa-apa. Istidraj merupakan artinya adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membangkangnya. Walau tampaknya nyaman dan menyenangkan, sayangnya istidraj justru merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terjerumus dalam istidraj biasanya dikatakan sebagai golongan orang yang tersesat. Istidraj ini merupakan suatu ujian bagi manusia. Kita diberikan kekuasaan, diberikan harta oleh Allah. Ini merupakan juga ujian bagi orang-orang yang tidak bisa mengikhlaskan itu tujuannya hanya untuk Allah. Jangan sampai kemudian ketika kita mendapatkan kesenangan, kita merasa bahwasanya ini bukan dari Allah. Kita merasa bahwasanya ini usaha kita. Padahal semua itu selalu ada campur tangan Allah. Semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan musibah berbentuk istidraj ini. Karena kenikmatan, namun di sisi lain itu juga merupakan cobaan bagi kita. Bagaimana kemudian kita bisa untuk lebih ikhlas kepada Allah. Jangan sampai kemudian istidraj ini menjadikan kita lupa akan siapa zat yang memberi rezeki. Maka kalau nanti di akhirat kita akan menanyakan, di mana amal sholat saya? Di mana amal sedekah saya? Di mana amal puasa saya? Karena semua itu kita tujukan hanya untuk kenikmatan dunia. Semua itu hilang karena kita tujuannya hanya untuk dunia. Ikhlas kita kepada Allah menjadi perkara dunia. Padahal Allah sendiri berjanji bahwasanya urusan dunia ini udah Allah jamin dalam bentuk rizki, dalam bentuk jodoh dan segala macam, itu sudah Allah janjikan. Lalu jangan sampai kemudian ibadah kita terkotori hanya untuk perkara-perkara dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan harta, jabatan, dan berkaitan dengan urusan-urusan yang dunia saja. Jangan sampai kemudian sholat kita yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun habis karena niat kita sholat hanya untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jangan sampai kemudian sedekah kita tujuannya hanya untuk berharap mendapatkan balasan langsung dari Allah. Padahal Allah sendiri katakan 700 kali lipat sedekah itu tidak Allah jamin selalu di dunia. Allah bisa jamin, Allah pasti kasih juga di akhirat. Allah tidak menjelaskan bahwasanya 700 kali lipat sedekah kita itu dibalas di dunia. Maka dari itu jangan sampai kemudian tujuan kita sedekah itu tujuannya untuk mendapatkan balasan, berupa misalkan kita mendapatkan rumah, mendapatkan mobil. Itu semua hanya perkara dunia. Jangan sampai kemudian itu semua habis karena tujuan kita hanya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan duniawi. Niatkan semua hanya karena Allah. Dunia kita ini sudah dijamin oleh Allah. Duniawi sudah diatur oleh Allah. Tidak perlu kita merusak akhirat kita hanya untuk mendapatkan dunia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin."
Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Di sini dalam surat Hud ayat 6 ini Allah katakan Allah menjamin rizki kita, Allah menjamin urusan-urusan kita. Jangan sampai kemudian urusan akhirat kita, urusan yang memang kelak nanti kita kekal di dalamnya menjadi habis karena niat kita hanya untuk mengejar dunia. Karena Allah sendiri dalam surat Hud ini sangat jelas menyatakan bahwasanya semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak perlu kita risau, tidak perlu kita merasa bahwasanya rezeki kita kok segini-segini saja. Kita hanya perlu yakin kepada Allah dan usaha semaksimal yang kita bisa. Jangan sampai kemudian ibadah kita ditujukan untuk perkara-perkara yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi kerugian yang besar bagi kita, karena semua amal soleh yang kita lakukan menjadi sia-sia. Semua menjadi hanya perkara dunia saja. Melakukan amalan akhirat murni hanya mengharapkan dunia ataupun seimbang antara harapan dunia dan akhiratnya atau tujuan dunianya lebih dominan, maka ini menafikan keikhlasan dan bisa mendatangkan dosa serta membatalkan amal. Hadis riwayat Ahmad, "Wa man 'amila minhum bi 'amalil akhirati dunya falaysa lahu fil akhirati nasibun." Barang siapa di antara mereka yang mengerjakan amal akhirat untuk keduniaan, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Maka kemudian dipertegas dalam hadis ini bahwasanya hidup kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai perkara-perkara dunia ini menjadikan kita lupa akan janji-janji Allah, terutama berkaitan dengan akhirat. Tujuan kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Sisanya dunia Allah jamin, dan juga kita hanya perlu berusaha dan tidak perlu kita menggadaikan amalan-amalan soleh yang berkaitan dengan Allah digadaikan dengan perkara dunia. Seperti tadi Allah pasti jamin perkara rezeki, perkara kedudukan segala macam, Allah itu pasti jamin perkara itu. Tinggal kita mengikhlaskan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian perkara-perkara ibadah kita menjadi sia-sia karena tujuan kita hanya untuk mencari sekeping kenikmatan dari dunia. Karena pada dasarnya dunia ini menipu kita. Dunia ini menjadikan cobaan bagi orang-orang mukmin. Niat atau tujuan dunia ini menyertai tujuan syariat, maka hal ini dibolehkan dan tidak merusak keikhlasan, meskipun pahalanya tidak sama dengan yang murni karena akhirat. Contohnya adalah ketika kita melakukan misalkan kita melakukan sedekah Jumat, misalkan kita berinfak di jalan Allah. Hal ini kita fokuskan adalah Allah janjikan 700 kali lipat pahala, 700 kali lipat balasan dari Allah. Maka kemudian niat kita adalah hanya memberikan di jalan Allah. Jangan sampai kemudian niat kita berharap penuh balasan 700 kali lipat itu. Hal ini diperbolehkan, namun pahalanya tidak sama dengan murni karena akhirat. Karena tujuan kita hanya ingin mendapatkan balasan hal tersebut. Makna ikhlas. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amal, membersihkan dari segala noda individual maupun duniawi. Noda-noda tersebut seperti kecenderungan pada diri sendiri, harta, kedudukan, takut tercela, ketenaran dan sebagainya. Di sini dimaksudkan adalah ketika kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang.
hati kita menjadi ikhlas. Kita tidak berharap pujian dari orang. Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, kita tidak berharap orang itu melihat. Bahkan ketika kita sudah ikhlas kepada Allah, kita mencoba untuk tidak menunjukkan ibadah kita di depan manusia. Karena pada dasarnya ketika kita sudah ikhlas kepada Allah, hal-hal berkaitan dengan dunia ini pasti akan dibarengi dengan pertolongan Allah. Jika semua sudah kita serahkan kepada Allah, maka Allah langsunglah yang akan membantu dan memberikan jalan kepada kita. Maka tidak perlu kemudian kita merasa bahwasanya sulit sekali di dunia. Padahal sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, Allah sudah menjamin hal tersebut. Maka jangan sampai kita menggadaikan dunia kita menggadaikan akhirat kita hanya perkara dunia saja. Ketika kita sudah ikhlas kepada Allah, maka hati kita, urusan kita dengan manusia itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah benar-benar mencoba untuk tujuan kita hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lain adalah ikhlas artinya melakukan ibadah hanya mengharap balasan dan ridho dari Allah semata. Tidak disertai dengan riya maupun sum'ah. Tidak ada pamrih dari sesama makhluk. Jika sebuah amalan dikerjakan tanpa ada keikhlasan, maka akan merugi pelakunya. Maka hal ikhlas ini kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita tidak perlu berharap pujian dari manusia. Misalkan kita puasa Senin Kamis, ditunggu sampai adzan kok nggak ada yang nanya puasa apa enggak. Itu justru menjadi pahala puasa kita eman-eman. Karena tujuan kita hanya menunggu orang menanyakan, kok kalau siang nggak makan mas, saya puasa. Itu tujuannya hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Maka sia-sialah puasa kita, karena riya ini bisa menghancurkan perbuatan amal soleh yang kita lakukan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 90 ayat 5 dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan teguh, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Maka surat Al-Bayyinah ini secara tegas menjelaskan bahwasanya kita itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan teguh. Balasan-balasan Allah berupa dunia itu hanya sebagai tambahan, tapi tujuan kita hidup dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang apabila hadir mereka tidak dikenal, dan apabila tidak ada mereka dicari. Mereka itulah lampu-lampu hidayah. Dengan mereka nampaklah fitnah-fitnah orang yang zalim. Maka di sini berdasarkan hadis Rasulullah ini, ketika kita sudah ikhlas kepada Allah, maka kita tidak berharap selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak perlu menunjukkan bahwasanya mereka bermanfaat bagi orang lain, karena tujuan mereka hanya untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah katakan, berbahagialah orang-orang yang bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-An'am Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya sholat
ibadah hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Di sini dipertegas juga bahwasanya Allah berharap kita beribadah hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diberitakan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara membentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah memperhatikan pandangan Allah, bukan pandangan manusia, bukan pandangan makhluk. Memperhatikan pandangan Allah ini artinya bagaimana kemudian kedudukan kita di mata Allah. Sudahkah khusyuk sholat kita? Sudahkah amal kita itu ditujukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang yang sekarang berinfak hanya tujuannya untuk agar dilihat sebagai orang yang memiliki harta? Berapa banyak orang yang kemudian sekarang melakukan amal soleh agar disebut dirinya soleh? Berapa banyak orang yang sekarang melakukan sunnah-sunnah hanya untuk dianggap bahwasanya dia melakukan hal yang benar, hanya untuk dilihat oleh orang lain? Maka kemudian itu menjadi sia-sia. Jangan sampai kemudian kita meniatkan sesuatu itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hal tersebut menjadi perkara yang memang sulit untuk kita niatkan. Tapi hal itu menjadi sia-sia ketika kita meniatkan hanya untuk dipandang oleh manusia. Lalu yang kedua adalah mensinkronkan antara yang lahir dan yang batin. Menganggap sama antara pujian dan celaan manusia. Kadang ketika kita sholat sunnah atau kita melakukan amal soleh, kita melakukan takut untuk disebut sebagai kalau anak muda zaman sekarang itu seumuran saya dikatakan sok alim bahasanya. Itu padahal sebenarnya kita tidak perlu risau karena tujuan kita hanya untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujian dan celaan itu sudah bukan menjadi perkara dalam beribadah kepada Allah. Untuk membentuk sebuah keikhlasan ini memang perlu adanya kekuatan hati, perlu adanya keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya cukup meyakini, hanya kita yakin bahwasanya pertolongan Allah itu pasti akan datang ketika kita niatkan semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tidak memandang diri sebagai orang yang ikhlas sehingga takjub kepada diri sendiri. Jangan sampai kemudian ketika kita melakukan amal soleh, kita merasa bahwasanya kita orang yang paling ikhlas. Itu menjadikan kita merasa sombong. Jangan sampai sifat itu muncul di diri kita, terutama ketika kita melakukan amal-amal soleh. Lalu yang kelima adalah menghalangi diri dari riya dan hawa nafsu. Ini merupakan salah satu cara membentuk ikhlas yang paling mungkin orang itu agak sulit, karena kadang kita melakukan amal soleh tujuannya hanya untuk agar dianggap, dilihat, dinilai oleh orang lain bahwasanya kita orang yang soleh. Padahal berapa banyak orang yang melakukan amal soleh lebih dari kita dan kita tidak mengetahui. Berapa banyak orang yang menutup rapat sholat malamnya hanya untuk tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang masuk surga karena sholat tahajudnya. Maka kemudian jangan sampai kita melakukan amal soleh tujuannya hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Itu menjadi sia-sia dan itu menjadi merusak pahala amal kita.
Lalu apa hal yang merusak keikhlasan kita? Yang pertama adalah syirik akbar. Artinya meyakini keberadaan sekutu bagi Allah yang menjadi tujuan ibadah. Perbuatan ini mengeluarkan seseorang dari agama dan menyebabkan kekal di neraka. Hal ini bukan hanya bertolak belakang dengan keikhlasan, tapi juga membatalkan semua amal. Syirik akbar ini artinya kita menyekutukan Allah. Kita tidak meyakini bahwasanya segala pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya kalau kita misalkan berjualan, kita lebih percaya kepada penglaris, kita lebih percaya kepada dukun. Itu semua merupakan hal yang menjadikan kita tidak bisa ikhlas kepada Allah. Kita tidak yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berusaha, cukup serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita percaya bahwasanya ada zat yang bisa menolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dosa yang besar, karena hal tersebut bisa menjadikan kita meyakini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah syirik asghar, adalah semua perkataan dan perbuatan yang ditetapkan dalam syariat sebagai perbuatan syirik tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti misalkan riya, menginginkan amalnya dilihat oleh orang lain, atau sum'ah, memperdengarkan amalnya kepada orang lain. Ini semua merusak kesempurnaan tauhid dan menafikan keikhlasan, membatalkan amal yang dikerjakan disertai dengan riya dan sum'ah tersebut. Memang perkara riya ini menjadi masalah yang mengganggu manusia agar tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya pujian dari orang itu tidak menjadikan kita masuk kepada surga, tidak menjadikan kita mendapat pertolongan dari Allah. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kita. Jangan sampai kemudian riya ini menjadi perusak daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian perkara riya ini menjadikan kita sia-sia melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surat Al-Isra, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Barang siapa menghendaki kehidupan di dunia, maka kami segerakan baginya dunia. Maka di sini Allah jelas bahwasanya ketika kita risau akan dunia, Allah itu sudah jamin perkara dunia tersebut. Maka jangan sampai kemudian kita menggadaikan amal-amal soleh kita dalam perkara dunia. Hal yang merusak keikhlasan selanjutnya adalah sum'ah, beramal karena ingin didengar amalannya lalu mendapatkan pujian. Hampir sama seperti riya, tapi beramal karena ingin orang mendengar ini kadang kita itu sama halnya seperti riya, namun ini kita menjelaskan kepada orang lain. Lalu yang terakhir adalah ujub, beramal lalu membanggakan atau menyombongkan amalannya. Sama halnya kadang kita tidak sadar ketika kita menjelaskan kepada orang lain bahwasanya kita melakukan sholat tahajud segala macam, itu bisa menghancurkan, merusak daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut merupakan perkara-perkara yang menjadikan kita sulit untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu Allah katakan berserah dirilah kepada Allah. Kita hanya cukup berserah kepada Allah. Tidak perlu mengharapkan pujian dari orang.
tidak perlu mengharapkan pujian dari makhluk selain tidak perlu kita mengharapkan pujian dari makhluk. Cukuplah Allah yang tahu apa amal-amal kita. Maka kemudian hal tersebut bisa menjadikan kita lebih ikhlas kepada Allah. Ketika kita sudah bisa ikhlas kepada Allah, maka perkara-perkara dunia ini Allah jamin dan pasti Allah berikan pertolongan. Lalu selanjutnya adalah hal yang tidak merusak keikhlasan. Artinya hal-hal yang memang sebenarnya ini tidak merusak daripada keikhlasan kita kepada Allah. Yang pertama adalah mengharapkan balasan akhirat dari apa yang telah kita lakukan. Seperti contohnya ingin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Hal ini tidak berkaitan dengan dunia. Hal ini berkaitan dengan yang Allah janjikan, yaitu surga yang memang kita nanti bakal berakhir di sana, yang kita akan kekal di dalamnya. Maka dari itu kemudian ketika kita beramal kepada Allah, ketika kita melakukan amal soleh, jangan sampai kemudian tujuan kita, pahala kita habis karena kita mengharapkan dunia. Lalu yang kedua adalah melakukan ibadah yang terlihat banyak orang. Misalkan kita melakukan haji, misalkan kita melakukan umrah. Karena hal tersebut memang harus dilakukan berbarengan dengan orang lain. Maka hal ini tidak merusak daripada keikhlasan kita. Namun tetap tujuannya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian tujuan kita ditujukan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah mendapat pujian atas perbuatan taat yang kita kerjakan tanpa mengharapkan hal tersebut. Mendapatkan pujian atas perbuatan taat yang dikerjakan tanpa mengharapkan hal tersebut, ini artinya ketika kita melakukan suatu amal, dalam diri kita diniatkan hanya untuk Allah, namun ternyata mungkin amalan kita dilihat orang lain, lalu orang lain menjelaskan kepada temannya atau kepada kerabatnya, hal tersebut tidak menjadi merusak keikhlasan kita, karena tujuan kita bukan hal tersebut. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ara'aita ar-rajulu ya'malu amalan minal khair wa yahmaduhun nas 'alaihi." Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang melakukan amal kebaikan lalu mendapatkan pujian dari orang-orang? Rasulullah SAW menjawab, Tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Hal ini merupakan salah satu hal yang tidak merusak daripada keikhlasan kita kepada Allah. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya kita tidak mengharapkan hal tersebut. Tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian keikhlasan kita muncul sedikit di diri kita perasaan ingin dianggap sebagai orang soleh. Maka kemudian sia-sia amal yang kita lakukan. Tidak menceritakan dosa-dosanya dan menyembunyikannya. Ini merupakan kewajiban atas setiap muslim. Rasulullah SAW mengatakan, semua umatku akan diampuni atau tidak boleh digibah kecuali orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya termasuk melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan yaitu seseorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan pada waktu malam dan Allah telah menutupinya, yakni tidak ada orang yang mengetahuinya. Lalu ketika pagi dia mengatakan, "Hai fulan, kemarin aku melakukan ini dan itu." Padahal pada waktu malam Allah telah menutupinya, namun ketika masuk waktu pagi dia membuka tirainya sendiri, tirai Allah terhadapnya.
Maka kemudian ketika Allah sudah tutup keburukan kita jangan sampai membuka keburukan kita terhadap orang lain, karena sesungguhnya Allah menolong kita, Allah menutupi semua aib kita. Kadang manusia karena ingin dianggap justru sekarang di zaman fitnah ini, orang ingin terlihat melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka kemudian jangan sampai ketika aib kita sudah ditutup Allah, justru kita membukanya sendiri. Terutama di zaman medsos sekarang, misalkan justru kita mengupload hal-hal yang sebenarnya itu menjadi aib kita, padahal Allah sudah menutup aib tersebut. Maka kesimpulan daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meniatkan semua ibadah kita, meniatkan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian perkara-perkara dunia menjadikan kita lupa akan sebenarnya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kepada Allah ini menjadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Jangan sampai kemudian menjadi sia-sia karena kita berharap pujian dari manusia, berharap dianggap sebagai orang yang melakukan kesalehan, melakukan amal ibadah. Jangan sampai kemudian keikhlasan ini hilang karena kita hanya ingin mendapat pujian dari manusia. Karena sesungguhnya yang menilai suatu amal kita hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa meminta dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian tujuan kita, pahala-pahala kita, sholat kita, sedekah kita menjadi sia-sia hanya karena hati kita tidak bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya semua itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan-tujuan kita mendapat kekuasaan, kita mendapat jabatan, kita mendapat pekerjaan hanya mencari pengakuan daripada orang lain. Hal itu sangat sia-sia. Karena Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Jangan sampai kemudian perkara-perkara dunia ini menjadikan kita lalai akan semua itu baliknya kepada akhirat, baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya katakan, jangan sampai kemudian kita menanyakan nanti di akhirat, di mana amal sholat kita, di mana sedekah kita, di mana puasa kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, bahkan mungkin ada yang tiap minggu puasa, melakukan puasa sunnah, udah puasa Daud segala macam, sia-sia karena tujuan kita hanya untuk mencari seperti dari kenikmatan dunia. Maka dari itu kemudian ini menjadi pengingat bagi kita bahwasanya tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pengajian Ahad pagi ini. Jika ada kurangnya itu datangnya dari saya, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.